إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أمة الإسلام يا شباب المسلمين أيتها الآباء Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wahai orang-orang yang beriman. Dengarkan wahai orang-orang yang di dirinya mengaku beriman kepada Allah. Dengarkan wahai orang-orang yang mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang mengklaim dirinya mukmin. Yang mengklaim dirinya pengikut salafus salih. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ketika membaca ayat-ayat yang terdapat panggilan ya ayyuhalladzina amanu, apa yang mereka katakan? Fa asghi laha sam'ak. Fokuskan pendengaran. Karena apa yang datang setelah panggilan keimanan tersebut, entah itu perintah yang kita diharapkan untuk mengerjakannya atau larangan yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi diri kalian wahai orang-orang beriman, dan juga bentengi diri kalian serta keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyatakan sebuah perintah atau larangan saja. Allah mengatakan resiko orang-orang yang melanggar perintah ini. Apa yang Allah katakan selanjutnya? Waquduhan nasu wal hijarah. Di neraka tersebut yang kalian diperintahkan untuk melindungi diri kalian dan juga keluarga kalian. Neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan batuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Allah Ta'ala mengatakan, bentengi diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang wajahnya bengis, begitu kasar, yang siap akan menyeret orang-orang yang tidak ingin membentengi dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wahai para orang tua, wahai para lelaki, Allah Subhanahu wa taala mengajak Anda untuk berpikir. Siapapun Anda, ketika Anda mengucapkan ijab qabul di hadapan para wali dan disaksikan oleh saksi-saksi yang adil, Anda mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka seketika
seluruh beban yang tadinya ada di pundak orang tua si perempuan beralih kepada diri Anda, wahai para laki. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan setiap para orang tua, para suami, para laki, kepala keluarga untuk membentengi diri mereka dan juga keluarga mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian laki-laki, para suami adalah pemimpin di rumahnya. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Atas istri-istri kalian, atas anak-anak laki-laki kalian, dan atas anak-anak perempuan kalian. Allah taala akan mintakan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ummatul Islam, kita hidup di zaman sebagaimana sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang kelam. Fitnah datang silih berganti, tidak terhingga. Kamaujil bahar, kata Rasulullah alaihi wasallam, seperti gelombang buih lautan. Baru hilang satu fitnah, muncul fitnah lagi. Tidak akan berhenti, karena tempat dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis yang barusan kita bacakan? Saddidu wa qaribu, kata Rasulullah alaihi wasallam. Berusahalah untuk senantiasa dekat dengan Quran, dengan syariat. Dan jalanilah kehidupan kalian dengan jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini, ikhwani fid din, kita tertimpa dengan berbagai macam fitnah. Fitnah media sosial yang akan membuka tabir orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyingkap mana para laki yang tidak memiliki rasa cemburunya terhadap wanitanya. Ketika hikmah di wanita sudah hilang, rasa malu yang mendatangkan kesucian sudah hilang, maka yang perlu kita pertanyakan, mana para laki? Mana laki-laki yang ada di pundaknya amanah untuk menjaga wanita-wanita tersebut? Hari ini kita lihat wanita-wanita kita muslimah menjadi objek dan mangsa para feminisme. Orang-orang yang ingin mengeluarkan muslimah keluar dari rumah-rumah mereka. Kalaupun tidak di dunia nyata, mereka ingin mengeluarkan muslimah di media-media massa. Maka Anda, wahai para suami, Anda, wahai para ayah, tidak hanya diperintahkan untuk memberikan nafkah, sangan, pangan saja, akan tapi ada fitrah yang harus tetap dijaga setelah ia berpindah ke tangan Anda. Ada fitrah rasa malu yang harus tetap terjaga dari seorang wanita. Ada fitrah kelemah lembutan yang harus tetap dijaga dari seorang wanita. Jangan sampai itu hilang. Ketika itu hilang dari wanita-wanita muslimah, maka bersiaplah, peradaban Islam mulai akan melemah. Ikhwatal iman, tidak sampai di situ fitnahnya. Zaman sekarang kita tidak diuji dengan fitnah zina saja, fitnah media sosial saja. Ada fitnah-fitnah penyimpangan yang tidak bisa ditolerir oleh fitrah-fitrah yang masih selamat. Penyuka sesama jenis, lelaki yang menyukai lelaki, perempuan yang menyukai perempuan, hari ini seakan dinormalisasi. Tontonan anak-anak kita, kartun-kartun yang dibuat oleh mereka, anime-anime yang mereka buat, semuanya untuk merusak fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Maka kewajiban kita sebagai seorang tua, sebagai seorang laki-laki yang masih memiliki qawwam, yang memiliki rujulah, untuk menjaga anak-anak kita dari segala penyimpangan-penyimpangan tersebut.
Ikhwatul iman, kita sebagai seorang suami tidak hanya dititipkan perut anak-anak kita untuk kita berikan isinya. Tidak hanya dituntut untuk memberikan naungan dan pakaian yang layak. Jadi tak usah berbangga ketika Anda bisa memberikan nafkah sekian besar untuk anak-anak Anda. Jangan berbangga ketika Anda bisa menyekolahkan anak-anak Anda di sekolah swasta yang harganya mahal luar biasa. Akan tapi ada satu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah mengerjakannya, yaitu menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan pada diri setiap anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang keluar ke muka bumi ini mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini ikhwan fiddin bukan hanya tentang agama, bukan hanya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Fitrah di sini maknanya luas. Fitrah kecondongan sukanya, fitrah bagaimana sikapnya, bagaimana tindak tanduknya, itu semua fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Laki-laki dengan maskulinitasnya, perempuan dengan kelemah lembutannya. Maka kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga adalah menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan di setiap jiwa anak-anak kita. Di masa yang penuh dengan fitnah ini, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita perhatikan sebagai seorang orang tua. Yang pertama, titipkan akidah yang benar dan tanamkan fitrah kepada anak-anak kita. Anda jangan jumawa ketika menyekolahkan anak-anak Anda di sekolah-sekolah sunnah. Sekolah-sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan bangga. Tetap banyak orang-orang yang dengan jumawanya akhirnya terjatuh pada jurang yang tidak berkeujungan. Tanamkan kepada anak-anak Anda, ikhwan fiddin, tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Sehingga anak-anak Anda ketika di luar pengawasan Anda tetap takut. Bukan dengan Anda, kan tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan pula fitrahnya. Ajarkan bagaimana seharusnya seorang laki-laki. Jangan ajarkan sikap-sikap gemulai. Jangan bermudah-mudahan agar anak-anak ini bersosialisasi dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Ajarkan fitrah seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin, qawwam. Yang paling sederhana adalah ajarkan anak-anak kita bahwa laki-laki salatnya berada di masjid. Rasulullah SAW ketika mengatakan alimu auladakum al-rimah, ajarkan anak-anak kalian berkuda, berpanah, bukan tanpa alasan. Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita umatnya agar mengajarkan anak-anak umat ini dengan fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Maka tugas kita adalah hadir di tengah-tengah anak-anak kita agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan. Penelitian sains mengatakan bahwasanya anak-anak yang fatherless, yang tidak ada sosok ayah, sering kali terjadi penyimpangan di akhir-akhir hidupnya. Mereka kehilangan kasih sayang, mereka kehilangan suri tauladan sebagai seorang laki-laki, sehingga mereka mencari kasih sayang dari orang-orang lain. Dan na'udzubillah, kita tidak tahu adakah orang-orang yang sama dengan kita di luar sana. Yang kedua, sebagai seorang kepala keluarga, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesolehan diri kita akan berdampak besar pada kesolehan anak-anak kita. Anda takut hari ini dengan media sosial yang begitu luar biasa buruknya. Anda takut melepaskan anak-anak Anda dari pantauan Anda, maka bertakwalah kepada Allah. Kita semua tahu kisah tentang seorang anak yatim yang tertera dalam surah Al-Kahfi yang hari ini mungkin kita baca. Tentang seorang anak yatim yang ditinggal mati dan tinggal wafat oleh kedua orang tuanya.
Nabi Musa dan Nabi Khidir membantu untuk menegakkan kembali bangunan rumahnya dikarenakan di bawahnya ada harta untuk mereka. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Wa kana abuhuma salihah. Dan kedua orang tua mereka ini adalah orang-orang salih. Orang tua mereka mana? Tidak ada. Sudah wafat. Akan tapi kesalehan dari orang tua ini berdampak baik untuk kedua anak-anaknya. Maka bertakwalah kepada Allah. Saat Anda berada di masjid, saat Anda berada di rumah, saat Anda berada dalam kesendirian, bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda ingin anak-anak Anda dijaga dari segala macam penyimpangan-penyimpangan syariat ini. Yang ketiga, jangan malu dan jangan enggan untuk mendoakan anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak-anak keturunannya agar menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan tentang doa Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunanku sebagai orang-orang muqimus salah wa min dzurriyyati." Sebagai orang-orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku, kata Ibrahim alaihissalam. Maka kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang suami, mintalah kepada Allah di sepertiga malam terakhir kita, di waktu-waktu mustajab kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak keturunan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala taufiqih. Alhamdulillahi ala ni'amih. Alhamdulillahi awalan wa akhira. Thumma salatu wassalam ala sayyidi waladil Adam Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para orang tua, para suami, para lelaki, ketika kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa? Selanjutnya serahkan sisanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu khairun hafidha. Allah sebaik-baiknya penjaga. Maka kalau Anda tidak lagi bisa untuk memantau anak-anak Anda 24 jam, tidak lagi bisa memantau istri dan anak-anak gadis Anda 24 jam, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada mereka semua, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Turuti aturan-aturan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Yahfazka, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maka setelah kita berusaha bertakwa kepada Allah, selanjutnya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah, sang penjaga yang paling terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita laki-laki yang tidak dayus, laki-laki yang punya rasa cemburu terhadap wanita-wanita yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak gadisnya, dan siapapun wanita yang berada di tanggungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua yang pandai untuk bertakwa kepada Allah, sehingga ketakwaan kita menghasilkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, ketahuilah ikhwani fid din, bahwasanya di hari Jumat ada satu waktu yang Rasulullah SAW katakan waktu-waktu tersebut adalah waktu yang istijabah, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu ini untuk senantiasa memperbanyak salat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Salah satunya adalah mendoakan diri kita dan anak keturunan kita agar menjadi orang-orang terjaga, orang-orang yang saleh, yang kemudian kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا سميع البصير. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا واحفظ شباب المسلمين واحفظ فتيات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله أمركم بأن تشكروا على نعمه حتى يزدكم من فضله، ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.